Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan selalu memelihara hati dan pikiran kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tiba saatnya Bapa sore hari ini melalui ibadah jemaat ICF secara online, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu bekerja bagi kami semua, baik kami yang ada di tempat ini maupun seluruh jemaat yang berada di tempat rumah masing-masing. Kehadiran kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas berada juga di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Kuasa-Mu bekerja, kuasa Roh Kudus bekerja, dan kuasa firman-Mu bekerja dengan luar biasa. Kami bersyukur Engkau masih beri kesempatan bagi kami untuk dapat menikmati firman-Mu. Urapan Roh Kudus mengalir bagi hamba-Mu sore hari ini. Urapan kuasa perkataan hikmat marifat dari Tuhan biarlah menjadi milik hamba-Mu. Kuasa firman-Mu menjadi milik hamba-Mu. Engkau berbicara bagi kami melalui hamba-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan menyampaikan pesan Tuhan bagi kami semua. Berfirman bagi kami Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudara. Ya, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita di tengah-tengah situasi yang kita tahu semua, yang melanda dunia. Tetapi jemaat ICF tetap ada dalam perlindungan dan pemeliharaan daripada Tuhan. Dan kita bersyukur sebentar lagi kita akan beribadah secara tatap muka, ya. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, di minggu ini sesuai dengan kalender gereja kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Nasihat terhadap percabulan. Ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri.
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, renungan hari ini temanya yang diberikan Lembaga Alkitab, nasihat terhadap percabulan ya. Nah, saudaraku yang kekasih, sebelum kita akan membahas lebih dalam ayat-ayat ini, merenungkan ayat-ayat ini, kita akan lihat dulu kota Korintus. Kotanya model apa, kehidupannya model apa, kehidupan spiritualnya model apa, moral hidupnya model apa. Karena erat sekali kondisi keberadaan kota Korintus ini dengan apa yang disampaikan Tuhan melalui Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Nah, saudaraku yang kasih, sejarah mencatat bahwa kota Korintus pada era itu termasuk kota yang cukup maju, ya. Yang disebut kota maju, kota metropolitan, ya. Karena kota itu dari segi ekonomi cukup makmur, mapan, karena perdagangan mereka di Korintus itu ada pelabuhannya, pelabuhan internasional ya. Jadi transaksi perdagangan yang sangat luar biasa, bisnis, usaha di sana cukup maju. Dan era pada waktu itu Korintus adalah satu kota yang cukup maju, terkenal, masyarakatnya ya cukup kaya. Nah, itu dari segi ekonomi, dari segi keberadaan kota itu. Nah, kehidupan mereka sangat dikuasai oleh para pemikir-pemikir, filsuf-filsuf Yunani Romawi, ya. Sehingga kota Korintus ini terkenal dengan kota yang gila dengan pengetahuan, dengan sains, gitu ya. Sehingga ada satu istilah bagi orang Korintus, kesempurnaan yang sejati hanya berlaku kepada orang yang memiliki pengetahuan, memiliki akal budi, hikmat manusia yang menguasai pengetahuan, hikmat, dan akal budi. Orang-orang yang brilian cara berpikir. Itu yang disebut kesempurnaan. Kesempurnaan diukur dari sejauh orang itu menguasai pengetahuan, sejauh orang itu memiliki hikmat, akal budi yang baik dari cara berpikir. Nah, tetapi ada hal yang sangat mempengaruhi, bahkan hal ini mempengaruhi gereja pada era waktu itu. Di Korintus ada satu tempat penyembahan disebut Venus. Venus itu di dalamnya ada dewi yang disebut dengan Dewi Birahi. Ya, Dewi Birahi. Jadi mereka ada upacara-upacara khusus penyembahan terhadap Dewi Birahi. Nah, dalam liturgi penyembahan mereka terhadap Dewi Birahi itu, di sana ada satu session acara adalah seks bebas, percabulan, ya. Di dalam kuil itu sudah disiapkan wanita-wanita yang sudah dikhususkan, para pelacur-pelacur, dan mereka ini menamakan diri pelacur-pelacur suci, gitu ya. Pelacur-pelacur suci yang ada di kuil. Habis mereka mengadakan ritual penyembahan, jadi salah satu acara mereka adalah pesta seks, ya, free sex, ya, dengan perempuan-perempuan yang sudah disiapkan, gitu. Nah, sehingga kehidupan seks bebas di sana itu sudah merupakan satu hal yang biasa bagi masyarakat yang ada di daerah Korintus. Di tengah-tengah kemajuan mereka, kota yang maju, kota yang hebat pada waktu itu, sehingga kalau mencari tempat-tempat untuk transaksi seks bebas itu di mana-mana ada aja itu, ada. Ya. Mau cari perempuan-perempuan, wanita-wanita yang memperdagangkan dirinya
bagaikan barang yang dijual kepada laki-laki yang tidak mempedulikan moralitas, yang tidak mempedulikan hal-hal yang bersifat kesucian dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam keluarga. Ya itulah, perempuan-perempuan ini menjualkan dirinya untuk memenuhi kebutuhan materi, keuangan, supaya menjadi orang yang kaya. Nah, apa saya katakan kenapa mempengaruhi orang Kristen pada waktu itu, bahkan memberikan dampak negatif bagi jemaat Kristen. Oleh sebab itu Paulus memberikan nasihat yang ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, hal-hal tentang percabulan, mengingatkan mereka. Karena orang Kristen yang ada di kota Korintus itu sebagian besar adalah punya latar belakang non-Yahudi. Ya, mereka dari kekafiran, orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Tuhan. Lalu bertobat menjadi Kristen. Nah, pada saat terjadi pertobatan itu, kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama mereka tekuni, kebiasaan-kebiasaan semasa sebelum mereka bertobat, kehidupan seks bebas, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, yang praktek-praktek kekafiran yang pernah mereka lakukan, tanpa disadari sempat masuk ke gereja. Karena latar belakang mereka, ya, latar belakang mereka dari kafir, dari yang belum mengenal Allah, ya. Jadi kadang-kadang ke bawah gitu ya, ke bawah ya. Ya, dan hal ini karena sudah terbiasa sebelumnya, sehingga tanpa disadari masuk dalam gereja dan membahayakan gereja, membahayakan iman Kristen orang lain. Oleh sebab itu Tuhan berbicara kepada Paulus untuk menyampaikan pesan ini, ya, untuk mereka memperhatikan kehidupan mereka, menghargai tubuh mereka itu, ya, ya. Itu Tuhan mengingatkan mereka, ya, supaya mereka menjaga satu kehidupan yang baik, menjauhkan nasihat supaya menjauhkan diri dari percabulan, ya. Itu dosa yang tanpa disadari, ya. Karena kebiasaan, dan kadang-kadang hal-hal seperti ini seringkali ya dalam bentuk versi lain, dalam bentuk lain, ya. Kadang-kadang ada juga di dalam era zaman now, gereja zaman now, ya. Di era zaman sekarang, kadang-kadang tanpa kita sadari gitu ya. Kebiasaan kita sebelum bertobat, kebiasaan kita sebelum kenal Tuhan, kebiasaan kita sebelum aktif, kebiasaan kita sebelum kita melayani, sifat-sifat yang tidak baik kadang-kadang tanpa kita sadari muncul di tengah-tengah ibadah kita, muncul di tengah-tengah persekutuan kita bersama, muncul di tengah-tengah pelayanan kita gitu. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan yang selalu datang melawat untuk mengingatkan supaya sebagaimana jemaat Kristen yang ada di Korintus itu, supaya mereka lebih mawas diri. Nah, saudaraku yang kekasih, begitu banyak hal yang mengganggu kekristenan yang ada di kota Korintus. Situasi, keadaan moral yang tidak baik ya yang ada di sana. Kehidupan mengukur satu kebenaran itu diukur dengan kemampuan hikmat daripada manusia, hikmat pengetahuan daripada manusia. Ya, itu persoalan yang dihadapi orang percaya pada era itu, persoalan yang dihadapi gereja pada saat itu, tantangan lingkungan, dan bahkan sempat masuk ke dalam pelayanan di dalam gereja. Oleh sebab itu Paulus dengan kuasa Tuhan datang melawat kota itu untuk menyampaikan hal-hal penting untuk mereka renungkan. Bagaimana cara mempertahankan iman mereka dalam menghadapi situasi keadaan yang ada di sekitar mereka. Dan ini juga merupakan satu hal yang perlu kita ambil, satu hal yang perlu kita pegang dalam menghadapi situasi kondisi sekarang ini. Karena situasi kondisi sekarang saat ini hampir tidak beda jauh dengan era-era zaman lalu, dari era-era zaman orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus. Nah, ya, hal yang pertama yang Paulus ingatkan kepada mereka untuk menghadapi situasi keadaan yang sedang
menghimpit kehidupan mereka dari segi moral, kerohanian, keagamaan mereka. Dalam ayat 12 bagian B berkata di sana, tetapi aku tidak akan membiarkan diriku diperhambakan oleh suatu apapun. Ya, dengan kata lain bahwa Paulus mengingatkan mereka apapun yang sedang mereka hadapi, permasalahan, himpitan yang sedang tekanan yang mereka hadapi, Paulus mengingatkan mereka supaya mereka jangan membiarkan, jangan mengizinkan diri mereka diperhamba oleh apapun, diperbudak oleh apapun. Nah, diperhamba oleh apapun atau diperbudak oleh apapun. Nah, dalam bahasa Yunani diperhamba itu memakai kata exousiastisomai, ya. Artinya dikuasai, dikendalikan, diikat, digiring. Ya. Jadi Paulus katakan apapun yang ada, yang engkau hadapi, situasi, ya, lingkungan yang tidak baik, moral tidak baik, ya. Tetapi Paulus mengingatkan mereka sebagai orang Kristen, sebagai orang yang telah mengambil keputusan, meninggalkan kekafiran, meninggalkan hidup yang lama, menaruh iman percaya kepada Tuhan. Dia ingatkan di sana, jangan kamu mengizinkan dirimu diperhamba atau dirimu dikuasai, dirimu dikendalikan, dirimu diikat, dirimu digiring oleh keadaan yang ada di sekitar. Ya, digiring. Ya, jadi kadang-kadang situasi yang ada di sekitar mereka mengajak mereka untuk menyesuaikan, mengajak mereka untuk supaya berada dalam suatu situasi yang aman. Ya, mereka akhirnya ada menyesuaikan, kompromi. Ya, sehingga Paulus berkata, jangan, hati-hati, jangan diperbudak, jangan diperhamba, jangan sampai kehidupan duniawi, roh-roh duniawi yang ada di Korintus, keinginan daging yang ada di Korintus, hawa nafsu yang ada di Korintus, penyembahan berhala yang ada di Korintus, seks bebas yang ada di Korintus, roh-roh persinahan, perselingkuhan, homoseksual, banci yang kalau kita baca pada ayat 9 dan 10, banci, pemburit, penipu, banyak sekali dosa yang ada di kota Korintus. Paulus katakan jangan itu memperbudak hidupmu, jangan itu mengikat hidupmu, jangan itu menggiring hidupmu. Sehingga tanpa disadari cara hidup duniawi, kedagingan itu terbawa sampai kepada tak kala mereka bertobat, bawa sampai di dalam gereja. Ya, itu Paulus mengingatkan. Tentu waktu Paulus ingatkan bukan sekedar mengingatkan, ya, tetapi Paulus dengan hikmat Tuhan, karena Tuhan mengasihi mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan dari sekian banyak orang-orang yang tidak percaya Tuhan yang ada di kota Korintus. Ada orang-orang yang dipilih Tuhan untuk percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak mau mereka yang telah dipilih, diselamatkan, percaya kepada Kristus, mereka hilang. Oleh sebab itu apapun keadaan mereka, Tuhan datang untuk mengingatkan mereka, jangan diperhamba, jangan diperbudak oleh kehidupan duniawi yang ada di kota Korintus, yang kehidupan penuh dengan segala keinginan daging, hawa nafsu, penyembahan berhala, ya, seks bebas di sana, praktek-praktek seks bebas, menjual diri, ya, demi untuk mendapatkan uang, menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kehidupan. Paulus katakan jangan, hati-hati, jangan dikendalikan, jangan diikat, jangan kamu digiring, jangan dikuasai oleh itu. Nah, diingatkan kepada mereka. Dan saya menjadi perenungan bagi saya, dan ini juga bukan hanya bagi mereka, bagi kita juga, ya, di era sekarang ini,
Ya, tidak dapat dipungkiri oleh karena keadaan, oleh karena situasi, oleh karena permasalahan yang begitu banyak menekan hidup kita. Mungkin kita tidak seperti mereka yang free sex, seks bebas, pecah bulan, tetapi kadang-kadang kita diperbudak, kita diikat, kita digiring oleh kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik pada waktu dulu untuk mempertahankan hidup kita. Kita terbawa dengan situasi seperti itu. Ya, kita diperhamba oleh pekerjaan, kita diperbudak oleh uang, sehingga tidak ada waktu khusus lagi untuk Tuhan. Tidak ada waktu khusus spesial untuk Tuhan. Yang ada dalam pikiran kita bagaimana cara mendapatkan uang, bagaimana cara mempertahankan hidup ini, bagaimana untuk supaya anak memiliki masa depan yang baik. Tidak salah itu. Tetapi yang terpenting jangan sampai kita digiring dengan kebiasaan yang tidak baik, diperbudak dengan cara berpikir tidak baik. Kita lupa dengan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa, yang mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, Paulus ingatkan kepada mereka. Karena apa? Ayat 12a berkata, bagi Paulus segala sesuatu itu halal bagiku. Ya, bagi Paulus, kalau melihat halal bagiku menurut ukuran aturan yang ada di Korintus, apapun yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Korintus, itu menurut standar aturan Korintus itu halal. Menyembah berhala bagi orang Korintus itu halal. Seks bebas itu adalah halal. Menipu halal. Mencuri halal. Ayat 9, ayat 10 di sana diceritakan, 9, 10, 11. Sebelum ayat 12 itu diceritakan dosa yang ada di kota Korintus. Berselingkuh itu halal menurut aturan yang ada. Oleh sebab itu Paulus berkata, yang halal itu, ingat baik-baik, belum tentu berguna, belum tentu bermanfaat. Oleh sebab itu Paulus katakan, jangan kamu diperhamba dengan itu. Jangan diperhambakan dengan keinginan-keinginan daging. Diperbudak dengan keinginan-keinginan daging. Karena walaupun itu kelihatan halal menurut aturan kota Korintus, menurut undang-undang mungkin, adat istiadat yang ada pada waktu itu, tetapi belum tentu itu berguna. Belum tentu memberikan benefit, belum tentu bermanfaat, belum tentu dapat membangun, belum tentu dapat memberikan pertumbuhan yang tentunya erat hubungan dengan iman, yang erat hubungannya dengan kerohanian. Semua adalah halal, semua adalah baik, tetapi harus dilihat apakah yang halal ini menumbuhkan imanku. Apakah yang baik ini menumbuhkan kerohanianku, membawa kehidupan rohaniku bertumbuh. Itu yang terpenting Paulus ingatkan mereka di sana. Segala sesuatu halal. Dalam terjemahan asli dia berkata segala sesuatu, semua hal, tidak ada yang terkecuali, diizinkan. Tidak ada masalah. Tidak ada yang tidak dapat dilakukan. Semua dapat dimakan, semua dapat diminum. Tetapi sekali lagi Paulus berkata, semua boleh, tetapi harus kita memilah-milah, mampu melihat apakah yang boleh ini ada manfaat di dalam pertumbuhan iman rohaniku. Ada manfaat di dalam kehidupan keyakinan kita terhadap Kristus. Menambah keyakinan kita terhadap Kristus. Ada orang berkata begini, ini cuma saya jawab dengan bercanda. Pak Tony, hari Minggu kan hari kita bergereja. Ya. Tapi kan waktu hari itu Pak, waktunya memang saya harus nonton sepak bola final Pak. Sehingga saya tidak bisa bergereja. Kira-kira berdosa?
Sederhana saya jawab seperti ayat ini. Saya cuma bilang, semua halal. Tetapi berguna nggak untuk pertumbuhan iman kamu? Berguna nggak untuk menambah keyakinanmu terhadap Kristus? Paling yang ada kalau lawan kamu kalah, yang ada kamu maki-maki. Yang ada kalau favorit kamu menang, kamu berpesta sampai nggak kontrol diri. Tapi kalau kalah, kamu maki-maki, marah-marah dan segala macam. Bilang inilah, bodoh lah, harus beginilah, ada manfaatnya. Ya juga sih. Semua bisa. Apapun yang kita lakukan. Tetapi Alkitab berkata, tidak semua yang halal itu bermanfaat. Tidak semua yang halal itu berguna, memberikan benefit, membangun. Oleh sebab itu, Paulus berkata kepada mereka, jangan diperbudak dengan satu kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang tidak membangun iman, yang tidak membangun kerohanian, tidak membuat kita lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Kita berusaha untuk mencari sesuatu yang membuat iman kita bertumbuh. Kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang membuat kerohanian kita lebih hari lebih dewasa. Karena menghadapi situasi kondisi sekarang ini, di akhir zaman ini, kita membutuhkan iman yang tangguh. Kita membutuhkan kedewasaan rohani yang benar-benar dewasa. Ya. Tak kala kita mengambil keputusan untuk beribadah secara fisik di gereja pada awal September, membutuhkan tingkat kedewasaan iman rohani yang benar-benar matang. Antara oke dengan tidak oke, antara iya dengan tidak. Ya. Dibutuhkan satu tindakan iman. Dibutuhkan satu tindakan iman. Dan iman yang kita butuhkan adalah iman yang benar-benar matang di dalam Tuhan. Iman yang matang dalam Tuhan. Sehingga kita membutuhkan sesuatu yang kita kerjakan yang bermanfaat, yang berguna, yang berhubungan dengan keyakinan. Iman kita, pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Itu yang Paulus katakan. Itu yang pertama. Di dalam menghadapi keadaan kehidupan moral yang ada di kota Korintus, orang Kristen yang ada di Korintus, Paulus sekali lagi mengingatkan, apapun keadaanmu, situasi yang ada, jangan sekali-kali dirimu diperhambakan oleh apapun juga yang ada. Yang kedua, kita berkata, Paulus tekankan dalam ayat 13 sebagian B, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Dengan kata lain, Paulus ingin menekankan bahwa jauhkanlah tubuh kita dari segala bentuk percabulan. Ya. Itu yang diingatkan. Yang Tuhan berbicara melalui Paulus kepada orang Kristen yang ada di Korintus. Tubuh bukan untuk percabulan. Berarti ada orang Kristen yang hidup dalam satu percabulan. Ada orang Kristen yang aktif datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi praktek seks bebas, free sex, perselingkuhan, sehingga Paulus berani berkata, tubuh bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Dan ayat sebelumnya dikatakan di sana bahwa jangan memberikan dirimu kepada hal-hal yang cabul. Perempuan-perempuan cabul diingatkan karena sudah sempat masuk ke dalam persekutuan orang percaya dalam gereja. Tubuh bukan untuk percabulan, bukan untuk hal-hal yang najis, tetapi tubuh
untuk Tuhan, kata Tuhan. Jauhkanlah itu. Jauhkanlah dari segenap panca indera kita dari hal-hal yang najis. Di dalam tubuh manusia itu ada panca indera, ada jiwa, ada roh. Alkitab berkata, dalam tubuh panca indera itu jauhkanlah dari hal-hal yang najis. Pikiran kita, jiwa kita, hati kita, jauhkanlah dari berpikir hal-hal yang kotor. Hati kita jauhkan dari niat-niat yang kotor, niat-niat yang najis. Itu yang Tuhan katakan kepada orang Kristen yang ada di Korintus. Karena tubuh untuk Tuhan, soma dalam bahasa Yunani. Kalau soma bukan hanya sekedar berbicara tubuh, tetapi segenap kehidupan daripada manusia itu. Bukannya sekedar berbicara tentang tubuh yang terdiri dari panca indera, yang terdiri dari jiwa dan roh. Tetapi tubuh soma ini berbicara juga dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Aktivitas hidup manusia. Alkitab berkata, jauhkanlah dari segala hal-hal yang cabul. Ya. Perkataan-perkataan yang cabul, gaya hidup yang cabul, keinginan cabul, segala hal-hal aktivitas hidup kita. Hal-hal yang baik yang kita kerjakan untuk Tuhan. Kalau di Indonesia kita kenal dengan istilah porno. Film porno, gambar porno, perkataan porno. Kata cabul dari bahasa Yunani itu pornea. Pornea dan pornos. Ya. Itu artinya berpikir cabul, berkata-kata cabul, kotor. Nonton film kotor. Nah, Alkitab berkata kepada orang Kristen di sana, jauhkanlah semua itu. Ya. Segala bentuk-bentuk kehidupan yang tidak baik. Sekali kita memberi hidup ini, tubuh kita itu datang kepada Tuhan, maka jaga hidup ini, tubuh ini. Karena tubuh ini atau kehidupan ini amat sangat berharga di mata Tuhan. Amat sangat berharga di mata Tuhan. Kenapa? Kenapa Tuhan mengatakan jangan memberi hidupmu diperhamba oleh apapun juga yang ada di bawah kolong langit ini, khususnya jemaat yang ada di Korintus dan bagi kita. Mengapa Tuhan berkata jauhkanlah tubuhmu dari segala bentuk percabulan? Ayat 19 dan ayat 20 berkata, oleh karena tubuh kita adalah bait Allah. Itu dasarnya. Tubuh kita bukan untuk diperdagangkan. Tubuh kita bukan untuk diperjualbelikan. Tubuh kita ini bukan untuk tempat yang najis, bukan untuk tempat yang kotor, bukan untuk mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang najis. Karena tubuh ini adalah rumahnya Allah, baitnya Allah. Dan Alkitab berkata di sini, bukan sekedar rumahnya Allah, tetapi tempat tinggalnya Roh Kudus. Tempat tinggalnya Tuhan bertata lewat pribadinya, yaitu Roh Kudus, Roh yang kudus. Itu dia ingatkan bahwa tubuh ini bukan sekedar tubuh biasa. Tubuh ini bukan sekedar terdiri dari segenap panca indera kita, kaki tangan kita, penglihatan, pendengaran, mulut. Bukannya terdiri dari jiwa yang ada di dalam pikiran, perasaan, dan kehendak. Bukannya sekedar memiliki hati, ada hati nurani. Tetapi tubuh ini sesuatu yang sangat berharga karena baitnya Tuhan. Rumahnya Allah yang di dalamnya Roh Allah tinggal, duduk dan berdiam diri.
Dan roh itu, Alkitab berkata, sangat kudus. Kalau tempat tinggal Tuhan, karena Tuhan itu kudus, maka selalu saya katakan, karena Tuhan kita itu kudus, roh itu kudus, maka dia membutuhkan rumahnya, dia membutuhkan baitnya, dia membutuhkan tempat tinggalnya yang kudus. Tempat tinggalnya yang bersih, bersih dari hal-hal kenajisan, bersih dari hati yang tidak baik, hati yang kotor, pikiran yang kotor, mulut yang kotor, perkataan-perkataan yang penuh dengan kenajisan. Tuhan tidak mau itu ada, karena tempatnya itu adalah tempatnya yang kudus, bersih dari hal-hal kenajisan. Beberapa tahun yang lalu saya pernah memberikan satu ilustrasi. Dalam sebuah saya memberikan satu ilustrasi. Saya menceritakan kalau ada orang dari Amerika datang ke Indonesia, saya katakan, Pak, jangan lupa mampir di rumah saya. Bapak boleh tinggal semaunya Bapak dengan keluarga di rumah saya tinggal. Lalu Bapak ini, oh ya Pak, nanti saya ke sana, saya mampir. Saya akan tinggal di rumah Bapak. Tetapi waktu dia datang, dia mampir di rumah saya. Tiba-tiba waktu dia masuk, dia lihat di rumah saya ada kambing, ada bebek, ada ayam. Alias rumah saya bentuk seperti kandang ayam, kotor. Saya percaya yang tadinya dia ingin tinggal 1 minggu, 2 minggu, akhirnya dia katakan, Pak, aduh Pak, saya minta maaf, saya nggak bisa lama-lama di sini Pak, karena saya ada urusan. Kenapa? Karena dia mau tinggal di situ, tempatnya tidak sesuai, nggak betah. Tapi coba kalau dia datang, rumah saya bersih, clean, enak, suasana sorga ada di sana. Ingin tinggal 1 minggu, 2 minggu, dia akan bisa katakan, Pak, boleh nggak tambah 2 minggu lagi di sini Pak? Ya kan? Karena enak suasananya. Masuk ke rumah, lihat keluarga itu ada mesbah doa setiap pagi, ada doa di waktu malam, ada satu persekutuan bersama membaca firman Tuhan. Wah Pak, yang seperti ini saya butuh Pak. Saya betah tinggal di sini. Bersih. Tuhan dengan Roh Kudusnya yang kudus itu, dia akan bisa tinggal, dia akan berlama ria, dan akan tetap tinggal selama-lamanya dalam hidup kita, dalam tubuh kita, dalam diri kita, apabila kita memiliki hati yang bersih, pikiran yang bersih, yang kudus. Oleh sebab itu Tuhan katakan, jangan diperhambakan tubuhmu oleh apapun juga, karena tubuhmu adalah bait Allah. Jauhkanlah tubuhmu dari segala bentuk percabulan, karena tubuhmu adalah bait Allah, dan Roh Kudus tinggal di dalam tubuhmu itu. Yang kedua, Alkitab berkata, bukannya sekedar bait Allah, bukan sekedar tempat tinggalnya Roh Kudus. Ayat 20 berkata, tubuh kita itu adalah milik dari Tuhan. Kita baca ayat 19. Itu adalah milik Tuhan. Selain milik kita, Alkitab berkata tubuh kita bukan milik kita sendiri lagi, tetapi milik Tuhan. Tuhan yang punya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Sehingga dalam ayat yang lain, firman Allah berkata, tubuh tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Dan barang siapa membinasakan bait Allah, maka dia akan dibinasakan oleh Allah. Dengan kata lain, barang siapa merusak bait Allah, dia akan berurusan dengan sang pemilik bait Allah itu. Dia bernama Tuhan. Hargai tubuh ini. Tubuh ini bukan sekedar milik kita, tetapi milik Tuhan.
Tak kala manusia pertama jatuh di dalam dosa, maka kita berkata segala keturunan manusia jatuh dalam dosa. Maka manusia bukan lagi milik Tuhan, diusir oleh Tuhan, maka berpindah kepemilikan, sudah menjadi milik daripada iblis. Sehingga kita berkata segala perbuatan manusia adalah jahat, tidak ada sesuatu pun yang benar, karena bapa daripada manusia itu adalah si jahat yang bernama iblis. Dalam epistel kita baca tadi, tak kala orang bertambah banyak, mereka niat untuk mendirikan Babel yang memiliki lebih tinggi dari Allah. Ya. Segala yang dibuat mereka itu adalah jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan berkata dalam epistel tadi, Tuhan berkata, mari kita turun, kita kacaukan bahasa mereka. Kacau bahasa. Sehingga ada bahasa Karo, bahasa Batak, bahasa Manado, bahasa Minahasa, bahasa Minang, segala macam bahasa itu. Kacau sejak Babel itu. Karena kejahatan manusia bertambah-tambah jahat, ingin lebih tinggi lagi dari Allah. Membuat menara Babel lebih tinggi dari Allah sebagai objek penyembahan daripada manusia. Manusia menjadi miliknya iblis. Tetapi oleh karena kasih anugerah Tuhan, Alkitab berkata lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, tak kala darahnya jatuh ke bumi, melalui mahkota duri yang melingkar kepalanya, darah yang keluar jatuh ke bumi, lewat kedua belah tangannya yang terpaku, lewat kedua kakinya yang terpaku, lewat lambungnya yang ditusuk, membawa kita kembali kepada pemilik aslinya. Pada ayat yang ke-20 dikatakan, kamu yang telah dibayar lunas, telah dibayar lunas, tidak kredit-kredit, lewat darah Kristus, dibeli untuk membawa kepada pemilik aslinya, yaitu Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan jangan engkau diperhambakan, tubuhmu diperhambakan oleh apapun juga. Jauhkanlah tubuhmu dari segala hal-hal kenajisan percabulan. Karena pengorbanan Kristus telah membawa kita kembali kepada pemilik yang asli. Dia bernama Tuhan. Yang sebentar kita akan renungkan bersama lewat perjamuan kudus Jemaat ICF pada sore hari ini. Merenungkan kembali bagaimana pengorbanan Kristus yang telah membawa kita kepada Tuhan, yang telah membawa kita diperdamaikan dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tidak tuntut banyak dalam hidup kita. Ayat 20 bagian akhir berkata, bagian B, karena itu muliakanlah Allahmu dengan tubuhmu. Muliakanlah Allahmu dengan tubuhmu. Bagaimana cara memuliakan Allah dengan tubuhmu? Alkitab berkata Roma 12 ayat 1 dan 2, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu yang pertama. Muliakanlah Tuhan Allah kita dengan mempersembahkan tubuh kita. Bukan tubuh yang mati, bukan tubuh yang tidak berguna, bukan tubuh yang tidak ada arti apa-apa. Tetapi Alkitab berkata, tubuh kita yang hidup, yang bisa bermanfaat, yang berguna untuk Tuhan. Selama masih kuat, selama masih Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita, selama Tuhan memberikan kita sehat-sehat, mari kita beri waktu ini, tubuh kita, kekuatan kita untuk memuliakan Tuhan. Selama kita masih hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu ibadahmu yang sejati.
Yang kedua, bagaimana kita memuliakan Tuhan. Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan apa yang baik dan berkenan kepada Allah. Dan itu adalah yang sempurna. Alkitab berkata, kita memuliakan Tuhan dengan cara jangan seperti dunia ini. Berubah. Jangan memiliki karakter seperti dunia ini. Ketika dunia dilanda dengan ketakutan, kekhawatiran, oleh karena begitu banyak persoalan yang ada di bawah kolong langit ini, Alkitab berkata kita jangan serupa dengan dunia ini, karena kita memiliki Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak pernah terbatas. Kuasa yang melampaui segala kuasa-kuasa yang berada di bawah kolong langit ini. Kuasa yang melampaui segala bentuk virus-virus yang ada di bawah kolong langit ini, termasuk virus corona. Itu kuasa Kristus yang luar biasa. Malam hari ini, saya mengajak melalui firman Allah, mari hargailah tubuh ini. Janganlah tubuh kita izinkan diikat, digiring, dibawa oleh segala apapun juga. Janganlah kehidupan kita dibawa kepada hal-hal yang najis. Karena tubuh kita adalah bait Allah, tempat tinggal Roh Kudus, dan tubuh kita adalah milik Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat lawatan-Mu bagi kami melalui firman Allah. Terima kasih untuk peringatan yang sangat baik, yang jelas Engkau berikan bagi kami, supaya kami menghargai tubuh kami, karena tubuh ini adalah baitnya daripada Allah, rumah daripada Allah, tempat tinggalnya Roh Kudus. Tubuh ini adalah milik daripada Tuhan, dan kami diingatkan untuk memuliakan Tuhan lewat tubuh yang Tuhan berikan dalam hidup kami, lewat segenap panca indera hidup kami, segenap hati dan pikiran kami muliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus tolong kami. Jauhkanlah kami dari segala pikiran-pikiran cabul, segala perbuatan-perbuatan kenajisan. Jauhkanlah hidup kami yang dikendalikan oleh apapun juga. Kami diperhambakan oleh segala keinginan-keinginan daging Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Berkati terus kami jemaat ICF Tuhan. Biarlah kami dibawa kendali daripada Tuhan. Tuhan mengiring kami terus. Tuhan menuntun kami terus. Tuhan mengikat kami terus Tuhan. Sampai Engkau datang untuk yang kedua kali. Berkati kami semua jemaat ICF. Rumah tangga kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, bisnis kami, kesehatan kami Bapa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan sore hari ini. Memberkati setiap kami akan memberi. Apakah itu persembahan tetap bulanan, persembahan persepuluhan, persembahan kasih. Diberkatilah hidup kami. Rumah tangga kami diberkati, keluarga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, usaha bisnis kami diberkati, kesehatan kami diberkati Tuhan. Kuduskan, sucikan benda-benda yang mati ini, sehingga dapat berguna, bermanfaat bagi pelayanan gereja-Mu, bagi misi pelebaran kerjaan-Mu di muka bumi ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Sebentar kami akan memasuki perjamuan kudus. Biarlah kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Lewat kami makan roti adalah lambang tubuh-Mu, dan minum air anggur adalah lambang darah-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mempersiapkan diri ke perjamuan, menyanyi